Satu konglo kehilangan 3 sahamnya sekaligus dari MSCI. Satu konglo lain nggak satu pun yang disentuh. Dan di balik chaos ini, ada 3 peluang yang kebanyakan orang miss. Tanggal 12 Mei, MSCI resmi buang 18 saham Indonesia dari indeksnya, 6 dari standar, 13 dari small cap. Efektif 29 Mei, estimasi sekitar 30 triliun bakal keluar dari bursa dalam 2 minggu. Tapi siapa yang kena dan siapa yang selamat, ini bukan kebetulan. Yang dibuang dari standar, Brand, Chuan, TPIA, tiga-tiganya dari satu konglo yang sama, ditambah AMMN dan DSSA. Yang selamat, BCA, BRI, Mandiri, BNI, Telkom, nggak satu pun disentuh. MSCI sendiri yang kasih alasannya, transparansi struktur kepemilikan dan potensi perdagangan terkoordinasi. Yang paling kena adalah saham-saham dengan free float rendah dan pemilik yang susah dilacak di baliknya. Karena for selling dari dana pasif harus selesai sebelum 29 Mei, tekanan jual di saham-saham ini bisa sangat besar dalam waktu singkat. Tapi ini yang jarang orang bahas. Saat banyak orang fokus ke saham yang dikeluarkan, peluang tersembunyi justru bisa muncul di saham survivor. Ketika bobot Indonesia di MSCI Emerging Market mengecil, foreign fund yang masih mau masuk Indonesia jadi semakin selektif. Mereka nggak akan nyebar ke banyak saham. Mereka hanya akan masuk ke yang paling liquid, paling premium, governance paling jelas. Flow yang sebelumnya tersebar, sekarang berpotensi terkonsentrasi ke semakin sedikit saham. Satu lagi yang jarang dibahas, riset akademis dari Research Affiliate sampai Science Direct konsisten menunjukkan satu pola. Saham yang dibuang dari indeks sering rebound setelah tanggal efektif. Kenapa? Karena semua for sellingnya sudah selesai. Harga sudah overshooting ke bawah. Fundamentalnya belum tentu berubah. Dua timing berbeda yang perlu kamu bedain. Dan big picture-nya, Indonesia sekarang di PE forward 10 kali. Dividend yield 6%. Salah satu valuasi termurah di Asia dalam bertahun-tahun. Kalau MSCI akhirnya kasih sinyal positif soal reform governance, ini bisa jadi titik akumulasi yang sangat menarik. Kalau gagal dan downgrade ke frontier terjadi, Goldman Sachs hitung tambahan 7,8 miliar dolar bakal keluar. Ini bukan hitam putih, ini asymmetric bet yang perlu kamu pahami. Dan satu hal terakhir yang baru keluar kemarin, OJK langsung angkat bicara sehari setelah pengumuman. Mereka bilang sudah punya kalkulasi saham mana yang berpotensi masuk MSCI lagi. Kalau OJK mau kawal satu saham buat masuk MSCI lagi, saham apa yang menurut kamu paling layak? Cluenya sudah aku jelasin di video ini. Satu nama di komentar, aku balas yang paling menarik.